Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini, sehingga kita boleh ada dan bersuka cita datang untuk beribadah dalam ibadah rumah tangga yang kita laksanakan secara live streaming. Kami yang bertugas, penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 9 Jemaat GKI Selat, mendampingi Ibu Pendeta Yulia Nasari, bersama dengan singer, pemain musik, dan tim multimedia, mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Liturgi yang kita gunakan adalah liturgi ibadah rumah tangga bentuk yang pertama. Baiklah, kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Dengarkanlah pengantar akan ibadah. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ibrani pasal 10 ayat 38 hingga 39. Diundang kepada kita untuk bangkit berdiri untuk menerima votum dan salam. Kita akan memulai dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sambut votum dan salam tadi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 12 bait yang pertama dan yang kedua. Kami muliakan namamu, Maharaja semesta, anak domba yang tersembelih, Kau yang ada selamanya. Kami sujud di hadapanmu, Kau yang maha mulia. Hanya kepadamu yang kudus kami sujud menyembah. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Kau yang selalu hadir berkarya dalam setiap detik kehidupan kami umat manusia. Pada hari ini, dengan penuh ucap syukur kami datang menghadap hadirat-Mu, seraya mengingatkan segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Kami menyadari bahwa kami ada sampai pada saat ini adalah merupakan suatu anugerah yang terindah. Teristimewa lagi, nafas kehidupan masih kami miliki, walaupun kami berada di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami padamu, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah rumah tangga yang kami laksanakan secara live streaming. Dalam ibadah ini, kami mohon, biarkanlah Engkau hadir menyertai kami sebagaimana Engkau menyertai hari-hari kami, agar persekutuan ibadah ini benar-benar terlaksana dengan baik dan mewarnai hidup kami. Dan biarkanlah persekutuan ini boleh jadi dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 22 bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita
siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam. Karena besarlah perbuatan tangannya, muliakan Allah dengan sunyi pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Keajaiban serta perbuatannya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal yang 1 ayat yang ke-7 hingga yang ke-14 di bawah perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama dan kedua, sebelum kita menerima pelayanan firman dari Ibu Pendeta. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku,
serahkan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam untuk kita pada kesempatan saat ini. Firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita sesuai dengan nas bacaan kita yang telah dibacakan oleh petugas tadi, yaitu yang terambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai 14. Sebelum kita kembali untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kemuliaan, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Sehingga pada kesempatan saat ini, kami semua dalam keadaan baik dan sehat, tetap terpelihara oleh kasih-Mu. Ya Bapa di sorga, jikalau sebentar lagi kami ingin belajar untuk merenungkan akan kebenaran daripada isi firman-Mu, urapi kami ya Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan boleh mempraktekkan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari, baik melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang akan mendengarkannya. Buanglah jauh-jauh pikiran kami yang tidak menentu, yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah seru dan pinta kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dan di dalam oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan sesuai dengan nas bacaan kita tadi dari Efesus 1 ayat 7 sampai 14, saya tidak akan membaca ulang, yaitu dengan judul Kekayaan Orang-orang Terpilih. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan ini, tentu kita punya rencana harapan, bahkan tujuan. Terlebih-lebih supaya hidup kita menjadi lebih baik dan kita dapat menikmatinya dengan penuh kebahagiaan. Termasuk di dalamnya mengenai hal kekayaan. Kekayaan merupakan idaman setiap orang. Semua orang pasti ingin kaya. Karena orang pun juga senang berbicara tentang kekayaan dan cara-cara bagaimana bisa meraih kekayaan tersebut. Namun dalam hal ini yang mereka pikirkan tentang kekayaan cenderung berupa materi, yaitu yang serba mewah. Baik itu dalam hal rumah, kita ingin rumah yang mewah, yang bagus. Kita ingin punya mobil yang bagus, yang mewah. Kita ingin memiliki uang yang banyak dan sebagainya. Bahkan kita pun juga punya rencana kalau bisa kita keliling-keliling dunia.
supaya kita bisa merasakan sungguh-sungguh bahagia. Karena kadang orang senang berhayal, itu semua agar dapat meraih setiap impian dan harapannya. Dan itu pun juga tidak bisa kita pungkiri, karena kita menyenangi hal yang demikian, yang bersifat duniawi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini dunia mengidentikan kebahagiaan yaitu dengan kekayaan materi saja. Kita kadang mau untuk bekerja keras di dalam hidup kita agar kita pun juga mendapatkan kekayaan materi yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita. Dan kita pun juga sadar, kita sebagai manusia pun tidak pernah merasa puas. Kita selalu merasa kurang dan selalu kurang. Oleh sebab itu kita bekerja keras hanya untuk mencari kekayaan yang mungkin membuat kita senang, membuat kita bahagia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam hal ini, ia menjelaskan kekayaan di sini bukanlah kekayaan dunia yang kita peroleh melalui kerja keras kita. Namun kekayaan rohani yang kita peroleh yaitu melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu apa kekayaan rohani itu? Dan bagaimana kekayaan rohani itu? Kekayaan rohani sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam hal ini, kekayaan yang mungkin tidak terlalu menarik bagi orang lain. Karena apa? Karena kekayaan rohani itu adalah ketika Allah telah memilih kita sebagai anak-anak Allah. Kita bisa melihat pada ayat yang keempat dari pasal 1, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, itu semua karena kasih karunia Allah. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, bukan karena hasil usaha kita, tidak. Tetapi itu semua karena kasih karunia Allah dan inisiatif Allah itu sendiri. Karena dalam hal ini bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita bisa bandingkan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6 tentang pokok anggur yang benar. Kemudian dalam hal yang kedua, yaitu kita beroleh penebusan. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kita.
rela mati di kayu salib supaya kita hidup dan dapat menikmati setiap anugerah dan berkat yang Ia beri. Walaupun kadang kita sering lalai untuk menjalankan setiap perintah yang telah ditetapkan untuk kita taati, namun karena kasih-Nya Ia mengampuni kita supaya kita layak dan berarti di hadapannya. Karena kita akan menjadi bagian dari penebusan diri kita sebagai pewaris kerajaan sorga. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Pada ayat yang ke-9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Satu Korintus pasal 1 ayat yang ke-5 mengatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, itulah Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Kemudian bagian yang keempat, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus pada ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus adalah jaminan terhadap apa yang akan kita warisi di masa yang akan datang. Kemudian siapa yang memiliki kekayaan rohani itu? Kekayaan rohani itu diberikan sebagai anugerah Allah bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Dialah yang memiliki kekayaan rohani itu, yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. Lalu poin yang ketiga, lalu bagaimana sikap kita atas kekayaan rohani itu? Karena dalam hal ini Allah menguji orang-orang percaya melalui kekayaan mereka. Contohnya saja, Allah menguji iman Abraham dengan memintanya untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Itu adalah ujian iman bagi Abraham untuk dapat mempersembahkan anaknya Ishak. Kemudian yang kedua, sebagai contoh, Allah juga mengizinkan iblis mencobai Ayub dengan menghabiskan semua hartanya. Namun Ayub tetap berkeyakinan. Ia tetap mengandalkan Tuhan. Itulah ujian iman baik bagi Abraham maupun Ayub, dalam hal ini sebagai contoh. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang mau disampaikan bagi kita pada kesempatan saat ini tentang kekayaan orang-orang yang terpilih supaya dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yang pertama, kita harus dapat mewarisi iman dan karakter yang berkualitas, yang berkenan kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Biarlah melalui tuntunan Roh Kudus menyertai kita di dalam kita menjalankan roda kehidupan di dunia ini yang penuh dengan berbagai tantangan dan cobaan yang kadang bisa mengombang-ambingkan iman pengharapan kita. Ketika kita meyakini bahwa Allah beserta kita, Tuhan pun juga akan menuntun kita, memberikan yang terbaik bagi kita, sehingga kita dapat menjalankan roda kehidupan ini dengan penyertaan dan kekuatan dari Tuhan saja. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa, dan nanti kita akan bersama-sama akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kemuliaan, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Terima kasih pula karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami di saat kami membaca dan belajar untuk merenungkan akan kebenaran daripada isi firman-Mu. Ada banyak nasihat dan pembelajaran yang telah kami terima dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami pun bersyukur karena kami pun sebagai orang-orang pilihan Allah. Karena Tuhan telah memilih kami untuk menjadi umat-Nya. Maka dengan demikian kami harus taat, setia akan setiap ketetapan dan peraturan yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, ampunilah salah dan dosa kami, karena kadang kami lalai untuk menjalankan setiap perintah-perintah yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami, untuk kami jalani, untuk kami taati. Namun dalam hal ini, karena kasih dan penyertaan Tuhan yang telah menganugerahkan kasih dan karunia, sehingga kami boleh diperbaharui menjadi lebih baik lagi, dan kami layak lebih berarti di hadapan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami pun juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu, baik kami yang hadir di gereja ini maupun yang menyaksikan ibadah rumah tangga ini secara live streaming dari rumah masing-masing, terkhususnya dari lingkungan 1 sampai lingkungan 10 Jemaat GKI Selat Kuala Kapuas. Tuhan menyertai, memberkati kami semua di dalam kami menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu oleh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Dan bagi mereka yang dalam keadaan sakit saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, bahkan pemulihan secara total atas sakit penyakit yang mereka derita dan alami saat ini, sehingga mereka dalam keadaan baik dan sehat oleh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Bagi sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan maupun beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi mereka. Bagi sidang jemaat-Mu yang dalam perjalanan atau sedang mengerjakan tugas dan tanggung jawab, Tuhan akan sertai dan berkati, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat mengerjakan tugas tanggung jawab itu di dalam Tuhan. Bagi mereka yang sengaja menjauhkan diri daripada-Mu, tolong Tuhan Engkau rangkul dan sadarkan dengan penuh kasih. Bagi orang-orang yang berduka cita, Tuhan akan memberikan penguatan iman dan penghiburan. Bagi anak-anak kecil, Tuhan akan memberkati setiap pertumbuhan perkembangan mereka, agar mereka
menjadi anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang senantiasa menjadi kebanggaan orang tua terlebih bagi Tuhan. Juga bagi remaja pemuda, Tuhan jauhkan dari hal-hal yang dapat merusak iman pengharapan mereka. Curahkanlah roh hikmat, akal budi, kepintaran, kebijaksanaan, sehingga mereka dapat meraih impian harapan, cita-cita untuk masa depan mereka. Kami ingin berdoa pula bagi orang-orang yang sudah di usia lanjut. Tuhan perhatikan mereka siang malam suka memenduka, agar mereka dapat menikmati hari tuanya dengan penuh sukacita dan sorak-sorai, bersama-sama dengan orang-orang yang sangat mereka kasih dan sayangi, dimanapun mereka berada. Kami ingin berdoa pula ya Tuhan, bagi para janda, duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, orang-orang terpenjara, Tuhan memberkati menyertainya. Tuhan merangkul mereka dengan penuh kasih, sehingga setiap saat dan waktu mereka boleh merasakan kuat kuasa Tuhan senantiasa hadir dan berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan hidup dan kehidupan kami sidang jemaat-Mu, tugas pekerjaan kami, tiap-tiap pribadi dan keluarga, agar senantiasa setiap rencana dan harapan kami ke depan boleh terwujud dengan baik dan nyata oleh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Kami yang bertugas pada kesempatan saat ini, baik kami sebagai pendeta, penetua diakon, singer, pianis, bahkan tim multimedia, biar senantiasa kami boleh mempersembahkan yang terbaik pada saat ini untuk kepujian dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan hidup dan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Walaupun sungguh banyak yang kami minta, namun Engkau Maha mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kami saat ini. Dan biarlah melalui doa yang kami sampaikan ini kami alaskan hanya dan di dalam oleh Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kita telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah, karena hidup sesuai kehendak Allah bukanlah pilihan, melainkan ungkapan syukur, iman dan ketaatan kita yang seharusnya kepada Allah sebagai orang-orang yang telah menerima berkat rohani yang tak ternilai harganya. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Seraya kita mendengarkan pengantar akan persembahan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 yang sampai dengan yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami ya Allah. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sehari-hari dan menjamin masa depan kami. Engkau mengabulkan doa-doa permohonan kami dan tidak pernah bosan memberkati kami. Bukalah hati kami ya Allah, agar kami dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolong juga kami agar mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan hati kami kehilangan alasan untuk khawatir.
Ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan dengan sukacita. Mulialah nama-Mu Tuhan melalui seluruh hidup kami. Amin. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 271 bait yang pertama dan kedua. Pada bait yang kedua diundang kepada kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Janganlah kumpulkan harta dunia, mengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta sorga kumpulkanlah karena tak semu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, untuk lagi pada Yesus harapannya tetap. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat, dan kita akhiri dengan amin 3 kali kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.